Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya anak-anak yang soleh dan soleha? Sehat Bu, baik. Sehat, Bu. Alhamdulillah, semoga kita diberi kesehatan oleh Allah. Amin. Anak-anak, duduk yang rapi, kemudian sikap berdoa. Bagaimana berdoa? Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni Amin. Oke, anak-anak, Ibu absennya. Siapa saja yang tidak ada hari ini? Hadir semua, Bu. Hadir semua, Bu Guru. Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita menyanyikan. Ya. Mulai 1, 2, 1, 2 ya. Satu nusa, Satu bangsa, satu bangsa, jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, Nusa bangsa, bahasa kita bela bersama. Oke, alhamdulillah anak-anakku semuanya sudah menghafal wujud dari rasa nasionalisme kita kepada bangsa. Kita berada di bangsa apa? Bangsa Indonesia. Yang berjejer dengan berbagai macam. Bersih-bersih kelas. Pintar semua, Ani Setiawati pintar. Jadi gambar ini adalah membersihkan Ruang kelas. Nah, kira-kira ada yang bisa menebak kira-kira materi kita hari apa ya ketika melihat gambar ini? Kebersihan, Bu. Bersihan, Oke, kebersihan. Oke, mari kita melihat pembelajaran 4 tentang bersih itu sehat. Kelas 4 ya. Tema 1, tata cara bersuci dari hadas dan najis. Apa yang tujuan kita hari ini? Yang pertama itu tentang mengenal makna bersuci. Kemudian kita bisa memisahkan antara hadas kecil dan hadas besar. Kemudian apa itu makna najis dan cara mensucikannya. Kemudian bagaimanakah apa macam-macam najis dan contohnya. Kemudian cara mensucikan najis tersebut. Oke, di keterampilan kita harus bisa mempraktekkan cara mensucikan hadas besar, hadas kecil. Dasar hukum bersuci itu dilihat dari Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 6. Jadi nanti masing-masing buka Al-Qurannya ya. Iya, Bu Guru. Kemudian lihat surah Al-Ma'idah ayat 6. Itulah dasar kita perintah untuk bersuci.
Nah, kemarin Ibu Guru suruh bawa alat-alatnya. LKPD ini nanti Ibu Guru yang sediakan. Kemudian air, ada yang bawa air? Ada di rumah, Ibu. Ada. Kemudian Ada. gayung. Punya, Bu. Oke, Ada. gayungnya ganti. Ada. Bisa pakai gelas, bisa pakai apa ya. Kemudian kain. Kainnya, contoh kainnya Ini ya. Bu, bisa Bu. Mengenal arti bersih dan suci. Anak-anak, ada yang tahu apa itu arti bersih? Enggak kotor, Ada Bu. yang tahu. Oke, pintar. Bersih artinya tidak kotor. Artinya bebas dari Orang. kotoran. Apa saja yang harus kita bersihkan? Baju Badan. Bu. Baju. Apalagi? Badan. Badan. Apalagi? Tempat tidur. Tempat tinggal. tidur. Gus Rini apa? Tempat sholat Bu Guru. Tempat sholat, pintar. Alat Oke, sholat. jadi kita harus membersihkan mulai dari tempat tidur, tempat sholat, badan, pakaian supaya kita terhindar dari Kotoran. Penyakit. penyakit. Kita tidak mudah diserang oleh penyakit. Dan bersih itu adalah perintah dari Allah. Allah. Oh. Oke. Kemudian suci. Ada yang tahu apa itu arti suci? Suci teman saya Bu. Oke, itu suci nama orang. Ya, alhamdulillah Mas ada Eka temannya lucu. namanya Suci. Suci artinya apa? Bebas dari Kotoran. bebas dari najis. najis. Nah, jadi suci itu artinya bebas dari najis. Nah, najis pasti kotor. Kotor belum tentu najis. Lihat gambar ini, gambar di slide. Kira-kira ini bersih atau suci? Kotor Bu Guru. Kotor, Bu. Kotor. Nah, jadi bedakan ya. Jika lantai kotor karena tanah, maka bisa jadi suci karena kotornya itu bukan disebabkan hal-hal yang najis. Kemudian jika lantai kotor karena kencing, maka lantainya sudah pasti terkena najis dan tidak bisa digunakan untuk beribadah kepada Allah. Hadas. Hadas adalah keadaan seseorang yang tidak suci yang menyebabkan seseorang tidak bisa melaksanakan ibadah kepada Allah. Agus Rini, Ya Bu Guru. contoh yang menghalangi kita untuk sholat apa? Kena kencing. Iya, pintar. Berarti di wasur jadi. Oke. Nah, perhatikan ya, hadas itu terbagi dua. Ada namanya hadas kecil dan ada namanya hadas besar. Besar. Hadas kecil, misalnya kita BAB. Apa itu BAB? Buang air besar Bu. Air besar atau biasa kentut atau buang angin. Kemudian buang air kecil. Angin. Nah, Buang bagaimana gas, Bu. cara mensucikannya? Ketika kita selesai BAB, terus kentut, buang air kecil, terus ketika kita mau sholat, bagaimana cara mensucikannya? Dibersihkan. Ya, Bersuci. dibersihkan dengan cara apa? Bersihkan. Berwudu. Oke, berwudu Mandi. kembali. Kalau Harus disiram Harus Bu. dibersihkan sampai Sampai Bersih. hilang Sampai bau, bersih warna, ya. dan rasanya Bu. sampai hilang baunya, hilang Dan rasanya, dan sebagainya. Oke, sekarang kita masuk ke hadas. Bapaknya yang menjelaskan. Ya, Oke, Bu. Kalau Ya, haid bagi siap, Bu. perempuan, itu juga ketika kita sudah balik, itu Balik. menandakan balik.
Besok Nah, kalau udah gede ya, Bu. iya, sudah gede, sudah besar, Kalau sudah sekitar SMP sudah ya Bu Guru? iya, sudah kelas 6 itu. Cara Udah SMA ya, Bu mensucikannya Guru. dengan cara mandi wajib. Jadi dengan cara mandi Wajib. wajib. Oke, kita lanjut. Ada pertanyaan? Mandi wajib itu bagaimana Bu Guru? Nah, mandi Mandi wajib biasa? itu contohnya ketika kita habis mimpi basah atau habis haid ya, haid kan keluarnya darah dari kemaluan. Kalau sudah selesai, sudah tidak ada lagi, kita mandi. Mandi itu caranya berniat dulu. Ada yang sudah tahu niat mandi wajib? Belum tahu Bu Guru, belum Nah, pernah. hampir sama dengan niat sebelum wudhu. Nawaitu wudu'a, mandi sama dengan doa sesudah wudhu. Oke, masih ada yang mau bertanya? Tidak Bu. Tidak. Kita lanjut ya. Ya. Oke, Ya, kita lanjut Bu. ke najis. Ada yang tahu apa itu najis? Najis kotoran, Bu. Kotoran Bu Guru. Kotoran. Nah, oke, perhatikan ya. Najis adalah yang menjadikan terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah. Contohnya terkena jilatan anjing, darah, kotoran atau tinja, dan air seni atau urin. Najis itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, najis mukhaffafah. Contoh dari najis mukhaffafah adalah jika kita terkena air kencing bayi yang baru lahir, yang masih menyusui ya. Kemudian cara mensucikannya dengan memercikkan air pada yang terkena najis, kemudian mengeringkannya. Mukhaffafah atau najis ringan. Jadi kalau kena baju kita cukup memercikkan air saja. Ambil air, kemudian percikan, kemudian lap pakai kain sampai kering. Kemudian Sampai najis kering. yang kedua yaitu najis mutawassita. Contohnya apabila kita terkena kencing orang besar ya, kemudian tinja, darah, nanah, bangkai. Cara mensucikannya bagaimana? Dengan mengalirkan air pada benda yang terkena sampai hilang baunya, hilang warnanya, dan hilang rasanya. Bukan di ini ya. Bukan misalnya kainnya dimasukkan ke air, tapi airnya dialirkan ke kain yang terkena dengan najis. Oke. Kemudian yang ketiga, najis mughalladah, misalnya terkena dengan jilatan anjing atau air liur anjing. Contoh mensucikannya dengan mencuci sampai 7 kali, salah satunya menggunakan tanah yang suci. Nah, Kalau yang Bu Siti, kalau kena pipis adik, berarti nggak usah mandi, Bu Siti. Iya, pipis adik yang masih menyusui itu cukup percikan air saja. Misalnya, tangannya terkena dengan air kencingnya adik yang masih menyusui ya, yang belum makan. Cukup memercikkan air, kemudian lap sampai kering. Bisa, Bu Ani Kusmawati? Ya, ya Bu. Oke, masih ada yang lain? Berarti kena bangkai itu juga sama ya Bu Guru? Dialirkan dengan air ya? Iya, dialirkan ya. Pakai air yang mengalir ya, sampai cuci sampai baunya hilang. Ya Bu Guru. Ya, masih ada. Kalau kotoran cicak itu najis nggak, Bu? Tinjau. Soalnya dikerjakan dulu sendiri-sendiri ya. Tadi Bu Guru sudah siapkan kertas selembar, kemudian pensilnya. Mana kertasnya? Ini Bu Guru. Oke, pensilnya.
Oke, silakan dikerjakan. Ibu kasih waktu 5 menit saja ya. Cuma 4 nomor saja, Iya, silakan Bu Guru. dikerjakan. Ya, siap Bu Guru. Ada yang sudah selesai? Siti sudah selesai. Siti, mana suaranya Siti? Ngantuk, Bu. Ngantuk? Kak Eka belum sarapan. Eko sudah makan ke belum? Belum, Bu. Belum. Lemes. Ya, kenapa tidak sarapan dulu sebelum kita belajar? Mama nggak buat sarapan, Bu. Ya, tetangga? Minta di tetangga. Tetangga nggak ada yang ngasih. Ya, kasihan. Oke, 1 menit lagi ya. Iya, sudah selesai, Bu. Sudah, alhamdulillah. Eko sudah selesai. Jumati, bagaimana Jumati? Belum, Bu Guru. Kendalanya di mana Jumati? Yang nomor 3, Bu Guru, belum mengerti. Oh, nomor 3 itu menelaah pernyataan di atas. Jadi pertanyaannya cara mensucikan najis mugallada. Tadi kan Ibu sudah jelaskan toh? Iya, Bu Guru. Ya. Agus Rini, ada kendalanya Agus Rini? Baru ngisi yang nomor 4, Bu. Sudah Oke, di nah nomor sudah 4. nomor 4. Sudah tinggal sedikit lagi. Ya, Bu Guru. Oke, baik. Waktunya sudah habis. Oke. Sebentar hasilnya difotokan ya. Difoto kemudian kirim lewat WA. Nanti Bu Guru periksa satu-satu. Bisa? Ya, Bu. Ya, Bisa, Bu Ya, Bu Guru. Guru. Oke. Siap, Terima Bu kasih Guru. atas kerjasamanya. Ya. Iya. Tugas selanjutnya, Ibu Guru mau kasih bagi 2 kelompok saja ya. 2 kelompok saja. Eko, Ani Setiawati dengan Jumati 1 kelompok. Kemudian Agus Rini, Siap. kemudian Siti, dan siapa lagi? Ani Kusmawati, Bu. Ani Kusmawati, kelompok 2. Nah, Ya, Bu. instruksinya seperti ini. Silakan menuliskan di bukunya cara mensucikan hadas kecil, kemudian hadas besar, najis mugallada, najis mutawasita, dan najis mukaffafa. Itu ya, ada 5. Yang pertama cara mensucikan hadas kecil, cara mensucikan hadas besar, kemudian
cara mensucikan najis mukaffafa, najis mutawasita, dan najis mughalladah. Silakan tulis sama-sama ya. Ya, Bu Guru. Satu orang yang menulis, 2 orang yang cari. Iya, Oke, Bu silakan. Guru. Kasih waktu 2 menit. Iya, siap, Bu. Aku dicermati nah Bang. Pertanyaan pilihan ganda. Oke, waktunya sudah selesai. Kelompok 1, silahkan 1 orang perwakilan menyampaikan hasil diskusinya. Dipersilahkan siapa yang mau mewakili. Bu Ani, Bu. Ya. Silahkan Ani. Iya, Bu. Hadas itu ada 2 ya, Bu. Ya. Hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil itu contohnya kentut, terus buang air kecil, buang air besar. Ya, Bu, cara mensucikannya dengan wudu. Oke. Iya, Bu. Terus Itu saja. hadas besar itu contohnya haid bagi perempuan dan mimpi basah bagi laki-laki. Cara mensucikannya dengan mandi. Seperti itu, Bu Guru. Oke, terima kasih, Nah. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ya. Oke, sekarang kelompok 2, silakan perwakilan dari kelompoknya untuk menyampaikan hasil diskusinya. Kak Juma. Ya, silakan Jumati. Baik, Bu Guru, saya akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 2. Yang pertama tadi tentang hadas. Hadas itu ada 2, hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil cara mensucikannya yaitu dengan berwudu atau tayamum. Hadas besar yaitu dengan mandi wajib. Terus yang kedua tentang najis. Najis itu dibagi menjadi 3. Yang pertama najis mughalladzah. Ini najis contohnya misalnya air kencing. Cara mensucikannya yaitu cukup dipercikan air. Kemudian yang kedua najis mughalladzah yaitu najis contohnya ini anjing. Cara mensucikannya yaitu disiram air sebanyak 1 kali dan salah satunya yaitu dicampur dengan tanah. Yang ketiga yaitu najis mutawasita, yaitu cara mensucikannya cukup mengalirkan air pada benda yang terkena najis. Itu Bu Guru hasil dari kelompok 2. Oke, terima kasih anak-anak. Beri aplaus untuk kelompok 2. Nah, itulah tadi presentase dari masing-masing kelompok. Alhamdulillah materi yang dipelajari bisa diterima. Usahakan setiap kita pelajaran ada apa? Setiap kita belajar ada pelajaran yang harus kita ambil. Ada pelajaran yang harus kita
Petik. Jadi hari ini kita belajar tentang kebersihan. An-nadzafatu minal iman, kebersihan adalah sebagian dari iman. Jadi anak yang rajin bersih-bersih itu adalah contoh anak-anak yang beriman. Karena itu adalah perintah Allah. Sebelum kita menghadap kepada Allah, maka kita harus membersihkan diri terlebih dahulu. Nah, masih ada yang mau bertanya sebelum kita tutup pelajaran? Tidak, Bu Guru. Tidak, Bu Guru. Sudah paham semua? Sudah. Alhamdulillah. Oke. Silakan buka bukunya halaman 43. Ditandai ya, itu dikumpul minggu depan. Halaman 43. Kemudian materi kita untuk minggu depan insya Allah jika Allah masih berkenan, yaitu tentang wudhu. Jadi masih berhubungan dengan tentang tata cara bersuci. Oke anak-anak, sebelum kita menutup pelajaran, mari kita berdoa. Tapi sebelumnya kita tepuk-tepuk lagi ya, tepuk anak soleh. 1, 2, 3, tepuk Soleh. anak soleh. Rajin sholat, rajin ngaji, orang tua, hormati, cinta Islam, sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam. Yes. Oke, mari kita tutup pelajaran dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin dan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma wa bihamdika asyhadu an La ilaha illa anta Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.